Makro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Sapriyadi Oyon Esa, Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita raih keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan bersedekah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya selaku kepala daerah turut menghimbau kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui momen Ramadan ini, mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran bumi Syekh Abdul Rabb As-Singkili yang bermartabat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat, dan ampunan telah tiba. Saya Haji Hamzah Sulaiman, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita tunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui Ramadan, mari kita berkolaborasi untuk bekerja sama dalam membangun daerah Kabupaten Aceh Singkil yang kita cintai ini, untuk menuju masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini, kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah, senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama, dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB. Tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan, dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mengikuti tausiah Ramadan, program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah tahun 2025. Tausiah Ramadan untuk hari ini edisi Senin 24 Maret 2025 yang bertemakan yaitu 3 induk dosa yang membinasakan. Pada kesempatan kali ini pendengar telah hadir yaitu Ustadz Mairedo Hapera SHI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Untuk hari ini akan membawakan topik yaitu 3 induk dosa yang membinasakan ya Ustadz. Dipersilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Tausiah selama minimal 25 menit, maksimal 35 menit. Dan tetap bersama kami di RSI Web 92,2 MHz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه المصطفى أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita umur sehingga kita sampai kepada Ramadan ke-24 ini dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu mengisinya dengan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah. Bersalawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Radio Republik Indonesia Aceh Singkil yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi ini bisa dibaca dengan Tirmidzi, bisa juga dibaca dengan Turmudi. Yang tidak boleh dibaca Tirmidzi. Pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi tadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul khotoya thalathatun. Induknya, ibunya dosa atau kesalahan itu ada 3. Awwalu dzambin usiyallahu bih. Dosa yang pertama dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Al-kibru wal hasadu wal hirsu. Sombong, kemudian hasad dan rakus. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 awal pembangkangan kedurhakaan kepada Allah itu adalah sombong, dengki, dan tamak. Dan sebab 3 dosa itu membuat pelakunya diusir dari surga. Ada Nabi Adam yang dikeluarkan dari surga beserta istrinya Siti Hawa. Ada iblis yang diusir dari surga juga. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sombong. Sombong itu artinya adalah al-kibru batarul haqq wa khamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan sepele kepada manusia atau menganggap remeh kepada manusia. Orang yang memiliki kesombongan di dalam kalbunya walaupun sebesar biji sawi diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa-siapa yang memiliki ada unsur kesombongan dalam dirinya walaupun sebesar biji sawi atau sebesar atom. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu ada menolak kebenaran. Dan juga sombong itu adalah menganggap remeh manusia. Kalau ada orang menyampaikan kebenaran, baik itu anak-anak menyampaikan kebenaran kepada saudaranya, kepada orang tuanya, maka orang tuanya misalnya menolak menyepelekannya, maka itu dikatakan sombong. Dan menyepelekan manusia itu juga dikatakan sombong. Sifat dasar manusia memang ingin merasa lebih dari orang lain. Pendengar itu Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penyebab seseorang itu bisa menjadi sombong dalam hidupnya, yaitu kelebihan di beberapa hal. Yang pertama, kelebihan dalam bentuk wajah. Misalnya dia itu ganteng, cantik, tinggi, kulitnya putih, maka dia memiliki potensi sombong dan menyepelekan orang yang tidak ganteng, tidak cantik, tidak putih dan sebagainya. Makanya kalau orang yang ganteng itu, orang yang cantik itu umumnya kalau dia berjalan itu dia jalannya perlahan-perlahan. Jalannya pun feminim. Langkahnya pun lamban. Pendek-pendek langkahnya. Tujuannya adalah supaya orang memperhatikannya karena dia merasa ganteng atau merasa cantik. Makanya orang yang tidak ganteng umumnya nanti biasanya jalannya cepat.
Adapun orang yang tidak ganteng, tidak cantik, tapi jalannya juga lambat, maka dia namanya merasa ganteng, merasa kecantikan. Pendengar yang kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang memiliki wajah yang cantik, wajah yang putih, apa yang disombongkan? Karena kecantikan ganteng itu terbatas. Sampai kapan manusia itu ganteng atau cantik? Paling usia 40 tahun. Paling hebat 50 tahun. 50 tahun itu kalau dia sudah pakai bedaknya, pakai skincare, bedak-bedak yang mahal. Tapi kalau sudah bedaknya bedak beras yang digiling, bedak pipa, nah itu kemungkinan 40 tahun, 45 tahun dia sudah luntur, sudah mulai keriput. Jadi hilanglah yang disombongkan tadi. Ada juga orang sombong itu karena jabatan. Makanya biasanya seorang itu cara bicaranya kadang-kadang dipengaruhi oleh jabatan yang dimilikinya. Kalau dia jabatannya di bawah, bahasanya biasa-biasa saja. Begitu naik jabatannya sedikit, maka bicaranya sudah mulai perlahan, sudah mulai jarang-jarang bicaranya. Bahkan nadanya pun kadang-kadang sudah mulai pakai batu, pakai kode. Bahkan ada yang latihan berbicara bagi pejabat. Sebahagian latihan itu adalah karena ingin penampilan yang bagus, tapi sebahagian lain adalah dalam rangka kesombongan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga sombong itu karena faktor kelebihan ilmu yang Allah titipkan kepadanya. Kadang-kadang orang yang memiliki kesombongan karena merasa ilmunya paling tinggi, begitu dia mendengarkan yang menyampaikan tausiah itu adalah anak-anak, anak SMP, anak yang latihan, atau penceramah-penceramah yang baru. Sebagian orang yang dihinggapi oleh rasa sombong itu, begitu mulai penceramah, muqaddimahnya, lalu dia langsung memejamkan matanya. Sejak awal atau mulai dari muqaddimah sampai penutup baru dibukanya matanya. Ini orang-orang yang sombong ini. Padahal apalah salahnya dia mendengar ceramah orang, mendengarkan tausiah orang. Karena anggaplah dia sudah tahu apa yang disampaikan oleh anak tadi. Anggaplah dia sudah paham seluruhnya. Tapi ketika mendengarkan tadi majelis ilmu tadi, dia mendapatkan keutamaan, yaitu mengikuti majelis ilmu, dibentangkan oleh sayap-sayap oleh malaikat, dan Allah turunkan rahmah, Allah hilangkan kekhawatiran dalam dirinya, Allah musnahkan ketakutan dalam dirinya, kecemasan dalam dirinya. Banyak hikmah yang lain. Maka langkah cantiknya kalau kita mendengarkan anak-anak yang ceramah, orang-orang yang masih kurang pengalaman, kita pura-pura menjadi orang yang belum paham, menampakkan wajah yang haus akan ilmu. Itu namanya rendah diri. Pendengar yang itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat sombong ini adalah sifat yang pertama dimiliki oleh iblis, karena dia merasa lebih unggul daripada Adam. Karena Allah tanya kepada iblis, "Ma manaka alla an tasjuda id amattuk?" Kata Allah, "Wahai iblis, apa yang menahan engkau sehingga engkau enggan untuk bersujud ketika aku perintahkan sujud kepada Adam?" Maka kata iblis, "Ana khairum minhu, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin." Aku ini lebih baik daripada Adam.
engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi menurut versinya iblis, bahan dasar api itu lebih mulia daripada bahan dasar tanah. Jadi iblis bercerita tentang bahan dasar, bercerita dia tentang keunggulannya. Dia merasa lebih hebat karena ibadahnya sudah ribuan bahkan jutaan tahun, sudah lama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tu muncul sosok satu orang manusia yang bernama Adam, muncul kesombongan daripada iblis tadi, bahwa dia lebih hebat, lebih berilmu, lebih taat daripada Nabi Adam alaihi salam. Pendengar yang itu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kesombongan iblis itu berbuah pengusiran dari Allah Subhanahu wa taala. Diusir oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Pendengar yang itu Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong adalah dosa pertama yang terjadi, yang dilakukan oleh iblis, yang menyebabkan iblis itu keluar dari surga, dosa dari surga. Maka Allah perintahkanlah ibadah yang pertama itu adalah solat, atau ibadah yang tertua itu adalah solat. Jadi solat itu adalah obatnya kesombongan. Insya Allah orang-orang yang mengerjakan solat dengan taat, dengan khusyuk wal khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengikis rasa sombong dalam dirinya. Karena begitu banyak filsafat-filsafat dari ibadah solat itu sendiri yang berhubungan langsung dengan penghapusan sifat sombong dalam diri seseorang. Di antaranya adalah solat itu menunjukkan kesetaraan status seseorang. Kita lihat berjamaah, tidak memandang dia presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Siapa yang duluan datang, dia adalah saf pertama. Oh, tidak peduli dia punya jabatan yang tinggi, tetap ketika bersujud itu lantainya itu sama tinggi dengan jamaah lainnya, tetap sejajar dengan kakinya, dengan ujung-ujung jarinya. Oh, karena dia pejabat dikasih alas kasur, tidak, karena seluruhnya setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong itu adalah merasa menjadi paling tinggi, maka dalam ibadah itu ada satu gerakannya yang puncak dari perendahan diri kepada Allah SWT, itu waktu sujud. Jadi sombong itu merasa diri paling tinggi, sujud itu menghinakan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah SWT. Makanya kedekatan seseorang itu kepada Allah itu, bahkan makbulnya doa itu salah satu di waktu sujud. Karena saat itulah manusia sedang menghambakan diri, sedang menghinakan diri, merasa diri serendah-rendahnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Adapun gerakan-gerakan dalam salat itu sendiri banyak yang menunjukkan penghormatan-penghormatan. Jadi sombong itu adalah dia tidak menghormat kepada orang, kurang menghargai orang, menyepelekan orang lain karena miskin, karena jabatan di bawah, karena bukan keluarga kaya dan lain sebagainya, menyepelekan orang lain. Maka gerakan-gerakan solat itu kalau kita perhatikan mayoritasnya adalah bentuk sebuah penghormatan, kesetaraan. Kita lihat dari takbir Allahu Akbar, diangkatnya tangannya sejajar dengan telinganya atau sejajar dengan bahu. Kita kalau di masyarakat, kalau berjumpa dengan orang di tepi jalan, tengah jalan, di atas kendaraan, atau seseorang lewat kita sedang di rumah, maka bentuk penghormatan yang kita lakukan adalah dengan mengangkat tangan. Kita angkat tangan kita, kita
sebut namanya itu sebuah penghormatan. Bahkan kalau dua tangan yang diangkat semakin menghormati lagi. Satu tangan saja sudah bentuk penghormatan, apalagi kalau dua tangan yang diangkat itu. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruku itu juga bentuk penghormatan. Bahkan kalau di Jepang atau di Cina mungkin menjadi tradisi untuk menghormati orang yang di depan itu adalah dengan membungkuk sedikit. Dan puncaknya adalah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikala kita bersujud. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat daripada sombong itu Allah turunkan ibadah solat. Jadi kalau ada orang yang sudah solat, sudah rajin ke masjid, tapi dia masih sombong, masih menyepelekan orang, masih anggap remeh dengan orang miskin, anggap ringan dengan orang-orang yang bawahan, maka itu berarti solatnya belum mampu menjadikannya menjadi orang yang tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang terbesar yang induk dosa yang kedua adalah wal hasad, yaitu iri atau dengki. Penyebab iri dan dengki ini adalah merasa ingin lebih hebat daripada orang. Jadi sifat dasar manusia itu, siapapun orangnya, tetap merasa ingin lebih unggul daripada orang lain. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya lebih baik daripada orang lain. Karena ada orang lain yang lebih unggul daripada dia, dari sisi hartakah, dari sisi perdagangankah, jualankah, jabatankah, namakah, keluargakah. Karena dia tidak lebih hebat daripada orang, daripada tetangganya, maka muncullah iri dan dengki. Jadi inti daripada hasad itu adalah dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab." Jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan seperti atau sebagaimana api memakan atau melahap ranting-ranting. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin lama kita semakin hasad. Bahkan ada orang yang hidupnya penuh dengan hasad, penuh dengan kedengkian. Pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasad itu biasanya potensinya ada pada orang-orang yang selevel. Misalnya sama-sama PNS, sama-sama pedagang, sama-sama kerja di perusahaan, dan jarang terjadi pada level yang berbeda. Walaupun ada terjadi pada orang-orang yang sangat tinggi hasadnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hasad ini adalah dosa yang pertama terjadi di dunia. Siapa yang hasad ini? Yaitu kisahnya Qabil dan Habil. Qabil lahir bersama dengan Ikrimah yang cantik rupanya, sementara Habil lahir dengan Labs atau kembar dengan Labs atau Labudda. Karena pada saat itu manusia yang ada hanya mereka, maka harus dipasangkan mereka secara bersilang. Karena untuk menjauhkan, paling tidak kalaupun masih kakak beradik, paling tidak sama lahirnya. Nah, pendengar untuk Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika Nabi Adam menjodohkan antara Qabil dengan si Labs, sementara
Ikrimah Allah dijodohkan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan Habil, memunculkan kecemburuan sosial daripada si Qabil. Nah, Qabil merasa dia Nabi Adam tidak adil. Harusnya dia lebih berhak dengan si Ikrimah yang lebih cantik karena mereka lahirnya sama. Ternyata perasaan tidak adilnya Adam alaihissalam ini membuat si Qabil ini menjadi hasad. Nah, hasad ini adalah ujung-ujungnya adalah terjadinya upaya pembunuhan. Jadi dimanapun peristiwa hasad itu, baik zaman dulu sampai hari ini, ujung-ujungnya pasti pada pembunuhan. Baik pembunuhan secara fisik maupun secara karakter. Pembunuhan karakter, pembunuhan mental, pembunuhan nama baik dan sebagainya. Sehingga tidak jarang juga orang-orang yang hasad itu ujung-ujungnya pergi ke dukun, menyihir, membuat orang yang dihasadinya itu menjadi jatuh sakit, membuat orang yang saingan berdagangnya jatuh miskin, tidak ada pembeli, menghalangi pembeli. Nanti dengan tanah kuburan yang dipuja-puja, itu disiramkan ke toko-toko saingannya itu. Na'udzubillah. Nah, pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak yakin dengan atau akan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Rezeki itu tidak akan pernah lari. Apa yang Allah berikan pada orang lain itu berarti tidak Allah berikan padanya. Apa yang Allah berikan pada dirinya tentu bukan Allah berikan pada orang lain. Maka harusnya kita terima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam ada obat untuk hasad itu, diantaranya adalah ada ibadah kurban. Makanya ibadah kurban itu adalah ibadah tua, di mana Allah perintahkan untuk Qabil dan Habil itu untuk berkurban. Namun ternyata sejalan juga, Qabil yang hasad tadi ternyata kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Habil yang ikhlas mencari kurban yang terbaik, mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kurbannya Allah terima. Pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, kurban ini lambang ibadah sosial, sedekah, berinfak, membantu fakir miskin, membantu tetangga, memberikan makanan kepada tetangga, berbagi, berbuka puasa. Itu adalah lambang daripada kurban tadi secara umumnya, bahwa orang-orang yang biasa memberi, biasa bersedekah, biasa memberikan hibah, memberikan hadiah, maka secara otomatis dia sedang mematikan api permusuhan, memadamkan hasad pada orang yang ada di sekitarnya itu. Makanya pendengar yang Allah SWT, kalau satu masyarakat itu kuat semangat berinfaknya, kuat semangat saling memberinya, saling memberikan hadiah, insya Allah maka pertengkaran akan berkurang, maka hasad pun akan semakin serna. Tapi kalau di suatu masyarakat, di sebuah masjid itu hasadnya tinggi, pertengkarannya tinggi, iri dengkinya itu tinggi, sebuah masyarakat itu menandakan bahwa di masyarakat itu kurang saling memberi, kurang saling memberikan hadiah, memberikan oleh-oleh dari perjalanan dan sebagainya. Maka salah satu obat misalnya kalau ketika kita dihasadi oleh orang lain, maka itu adalah dengan memberi. Dengan kita memberikan oleh-oleh, maka itu hasadnya itu semakin lama semakin kecil dan semakin padam itu di permusuhannya. Makanya dalam Islam juga disebutkan, kita juga disunahkan memberikan selain hadiah, tahniah, ucapan-ucapan itu. Ucapan selamat. Ucapan selamat itu memadamkan permusuhan hasad dari orang lain dan memadamkan api dengki dalam diri kita sendiri. Misalnya saudara kita mendapatkan jabatan misalnya. Saudara kita baru mendapatkan mobil, mendapatkan rumah yang baru. Begitu kita mengucapkan selamat ya Bapak, selamat saudaraku, engkau memiliki mobil yang baru. Alhamdulillah, kami ikut senang dengan kegembiraan Bapak. Itu pada saat itu kita sedang mematikan potensi hasad dalam diri kita sendiri. Juga mematikan api permusuhan pada orang yang kita berikan ucapan selamat. Insya Allah, kalau ini kita lakukan dalam bertetangga, dalam berkolegia, dalam berkawan, maka api
hasad itu akan sirna. Sangat rugilah orang-orang yang dalam dirinya seumur hidupnya kadang-kadang tetangganya dihasadinya, kawan sekantornya dihasadinya, seumur hidup dia akan hidup susah. Karena orang yang hasad itu, pendengar yang dirahmati Allah SWT, orang yang sangat susah hidupnya. Karena dia di samping memperhatikan dirinya, dia juga harus memperhatikan orang. Apakah rezeki orang bertambah, rezeki orang berkurang. Kalau rezeki orang bertambah dia sedih, kalau rezeki orang berkurang dia senang. Itu bahkan kadang-kadang pakaian yang orang pakai, sendal yang orang pakai pun hafal, sampai-sampai dia lebih hafal daripada orang yang memakainya sendiri. Bahkan dia sedang sampai lebih hafal tentang orang lain daripada dirinya sendiri. Ini orang-orang yang merugi, menghabiskan waktunya mengurus urusan orang lain. Pendengar yang Allah SWT, demikianlah yang dapat kita sampaikan. Ada dari 3 induk dosa. Yang kita sampaikan hanya 2 dosa saja, 2 induk dosa saja. Yang pertama adalah al-kibru, sombong, dan yang kedua adalah al-hasadu. Nanti yang ketiga ada al-hirsu, yaitu tamak. Pendengar Allah SWT, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ibadah Ramadan yang kita lakukan ini, semangat kita menahan diri ini, imsak ini, dilatih oleh puasa ini, membuat kita hilang kesombongan dalam diri, kemudian menghilangkan potensi hasad, mengurangi potensi hasad yang ada dalam diri seseorang, dalam diri kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan. Pendengar setia dimanapun Anda berada, tausiah Ramadan untuk program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah tahun 2025. Edisi hari ini Senin 24 Maret 2025 dan yang disampaikan oleh Ustadz Mayredo Hapera SHI dengan tema 3 induk dosa yang membinasakan. Terima kasih Ustadz yang sudah berkenan mengisi tausiah pada hari ini. Akhir kata, saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak dari studio RRI Singkil mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Syapradi Oyon Esa, Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita raih keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan bersedekah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya selaku kepala daerah turut menghimbau kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui momen Ramadan ini, mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran bumi Syekh Abdul Rabb Al-Singkili yang bermartabat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah datang. Saya Haji Edi Widodo SKM Mkes, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh aparatur sipil negara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabar, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah, dan menunaikan ibadah puasa dengan hati
dan pikiran yang bersih. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah, saling hormat menghormati, toleransi antar umat beragama selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Secara khusus kepada para pedagang makanan dan minuman agar mengikuti himbauan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan tertib Ramadan tahun 1446 Hijriah dalam menjajakan dagangannya sehingga tidak mengganggu kenyamanan umat Islam yang sedang berpuasa. Secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara, saya himbau agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya segala amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan mendapatkan ridho dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB. Tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.